Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kalau kita melihat dunia saat ini, kita bisa merasakan bahwa hidup manusia sebenarnya sedang berada dalam sebuah pergumulan besar. Di satu sisi ada begitu banyak kebaikan, kasih, pengorbanan, pelayanan, dan orang-orang yang berusaha hidup benar. Tetapi di sisi lain kita juga melihat kebencian, kekerasan, ketidakjujuran, egoisme, dan berbagai bentuk kejahatan yang melukai manusia. Injil hari ini mengingatkan bahwa hidup manusia bukan sekedar soal urusan duniawi atau materi saja. Ada perjuangan rohani yang nyata di dalam kehidupan. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah yang datang untuk membebaskan manusia. Tetapi ada juga kuasa dosa dan kejahatan yang berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan. Saudara-saudari, kadang orang modern merasa bahwa berbicara tentang dosa, setan, atau perjuangan rohani itu tidak masuk akal. Tetapi kalau kita jujur, kita bisa melihat bagaimana kejahatan sungguh bekerja dalam hidup manusia. Ketika kebencian menghancurkan keluarga, ketika keserakahan membuat orang menindas sesamanya, ketika kecanduan menguasai hidup seseorang, ketika manusia kehilangan hati nurani dan tidak lagi peduli terhadap penderitaan orang lain. Saudara-saudari, iman membantu kita melihat bahwa hidup ini bukan netral. Setiap hari manusia harus memilih apakah ia mau hidup dalam terang Tuhan atau membiarkan dirinya dikuasai kegelapan. Namun kabar baiknya adalah kerajaan Allah lebih kuat daripada kuasa apapun. Yesus datang bukan untuk menghukum manusia, tetapi untuk membebaskan. Ia datang untuk memulihkan hati yang terluka dan mengalahkan kuasa dosa. Saudara-saudari, dalam Injil kita melihat bahwa Yesus tidak bekerja sendirian. Ia memandang orang banyak seperti domba tanpa gembala. Mereka bingung, lelah, dan kehilangan arah hidup. Karena itu Yesus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kalimat ini masih sangat relevan sampai sekarang. Banyak orang haus akan kasih, tetapi sedikit yang mau sungguh hadir menemani. Banyak orang yang membutuhkan pengharapan, tetapi sedikit yang mau menjadi pembawa damai. Banyak orang ingin mengenal Tuhan, tetapi sedikit yang mau menjadi saksi iman. Saudara-saudari, menjadi pekerja kerajaan Allah bukan hanya tugas imam, biarawan, atau biarawati. Semua orang beriman dipanggil menjadi pekerja di ladang Tuhan, di keluarga, sekolah, tempat kerja, lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada.
Kadang kita berpikir menjadi murid Kristus berarti melakukan hal-hal besar, padahal seringkali kerajaan Allah bertumbuh melalui tindakan sederhana, mendengarkan orang yang sedang sedih, memaafkan, membantu yang membutuhkan, mendidik anak dengan kasih, bekerja dengan jujur, atau tetap setia pada iman di tengah dunia yang sering menertawakan nilai-nilai Kristiani. Memang tidak selalu mudah. Kadang orang yang berusaha itu benar justru diejek atau dianggap lemah. Menjadi murid Kristus membutuhkan keberanian. Saudara-saudari, keberanian itu kita lihat dalam hidup Santa Maria Goretti. Maria Goretti masih sangat muda ketika ia mengalami kekerasan yang mengerikan. Tetapi di tengah penderitaan itu, ia menunjukkan sesuatu yang luar biasa, yakni pengampunan. Sebelum meninggal, ia mengampuni orang yang telah melukainya. Mengapa seorang anak muda bisa memiliki hati seperti itu? Karena hatinya tinggal di dalam Kristus dan ia belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi. Saudara-saudari, mengampuni adalah salah satu tanda paling nyata bahwa kerajaan Allah sungguh hidup dalam hati seseorang. Dunia mengajarkan balas dendam. Dunia berkata bahwa orang yang melukai kita harus dibalas. Tetapi Kristus menunjukkan jalan yang berbeda. Kasih yang tetap bertahan bahkan di tengah luka. Tentu mengampuni bukan hal mudah. Kadang luka yang kita alami begitu dalam. Tetapi Injil hari ini mengingatkan bahwa kita tidak mungkin memiliki hati seperti Kristus kalau kita berjalan sendiri. Kita hanya bisa memiliki kekuatan itu kalau kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari, ketika seseorang jauh dari Kristus, hatinya mudah dipenuhi amarah, egoisme, dan kebencian. Tetapi ketika seseorang sungguh hidup bersama Yesus, perlahan hatinya diubah menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh belas kasih. Hari ini Yesus memandang dunia kita seperti Ia memandang orang banyak dalam Injil. Banyak orang lelah, bingung, kehilangan arah, dan terluka. Dan Yesus masih mencari pekerja-pekerja bagi kerajaannya. Maka pertanyaannya bukan hanya siapakah yang akan bekerja untuk Tuhan, tetapi juga apakah aku mau menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Mungkin kita tidak dipanggil melakukan hal besar, tetapi setiap hari kita dapat menghadirkan kerajaan Allah melalui kasih, kejujuran, pengampunan, dan kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari, semoga hati kita semakin tinggal di dalam Kristus, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat merasakan bahwa kerajaan Allah sungguh hadir di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.